Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang media visual SDMI. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, Adinda Nadila Salsabila sebagai moderator, Mas Rifatul Wahida sebagai pemateri, Fitri Wahyuni sebagai pemateri, Eka Dian Sevianita sebagai pemateri, dan Indana Zulfa Oktavia sebagai pemateri. Baik, saya akan menerangkan bagian A, yaitu pengertian media visual. Media visual merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas, sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Apabila dikaitkan antara media visual dan pembelajaran, maka pembelajaran itu akan menarik dan efisien, karena para peserta didik, terutama siswa pada SD, masih berpikir konkret. Semua yang guru sampaikan harus dibuktikan sendiri. Prinsip pemilihan media visual. Secara garis besar, pemilihan media visual dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah ketepatan dalam pemilihan media visual, di mana ketepatan dalam pemilihan media visual ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi lebih lancar dan materi yang disampaikan dapat dipahami oleh para peserta didik. Yang kedua, membuat media visual agar efektif, yaitu bentuk media visual dibuat sesederhana mungkin sehingga para peserta didik dengan mudah memahaminya. Dan yang ketiga, media visual yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jadi, dalam pemilihan media visual ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh pendidik. Dan yang keempat, media visual harus bersifat fleksibel sehingga tidak menyulitkan para peserta didik. Dan yang kelima, menggunakan dua gambar untuk membedakan dua konsep yang berbeda. Yang keenam, keterangan gambar harus dicantumkan secara garis besar dan penggunaan warna harus realistis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat media visual. Sebelumnya, media visual itu hanya menampakkan gambar dan hanya mengandalkan indera penglihatan. Manfaatnya apa sih? Yang pertama, media visual bersifat konkret atau nyata. Jadi, media visual itu bersifat realistis dibandingkan dengan media verbal atau non-verbal lainnya. Yang kedua, pembelajaran yang menggunakan media visual lebih mudah diserap. Contohnya, anak tidak perlu menerka-nerka. Jika hanya menggunakan media audio, anak akan membayangkan gimana sih gambar yang dibilang guru kita, gimana sih gambarnya. Tapi kalau menggunakan media visual, anak akan langsung mengetahui gambarnya seperti apa. Yang ketiga, lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena jenisnya beragam. Karena jenis media visual itu ada macam-macam. Contohnya foto, ilustrasi, gambar, grafik, poster, peta, dan lain-lain. Nah, karena jenisnya yang beragam, jadi media visual ini lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal yang lainnya. Yang keempat, penggunaannya praktis. Maksudnya gimana sih? Maksudnya, media visual ini mudah dioperasikan oleh setiap orang. Contohnya nggak cuma guru yang bisa mengoperasikan media visual ini. Misalnya saat anak masih balita, guru yang paling utama adalah orang tua. Nah, orang tua ini bisa menerapkan media visual dalam perkembangan anak saat balita. Contohnya dengan memberikan poster berbagai macam buah dan berbagai macam hewan. Nah, dari poster itu anak bisa mengetahui berbagai macam jenis hewan. Yang terakhir, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman pada peserta didik. Maksudnya gimana sih? Nah, contohnya media visual berbentuk peta. Nah, peta sendiri itu kan menggambarkan seluruh wilayah Indonesia, bahkan seluruh dunia pun bisa. Nah, tanpa anak-anak mengunjungi wilayah tersebut, anak dapat mengetahui letak wilayah tersebut melalui peta. Selain itu, contoh lain seperti burung-burung langka atau burung-burung macam-macam burung lainnya. Nah, anak dapat mengetahui macam burung tanpa harus melihat dulu baru mengetahui, tapi melalui contoh
media visual ini melalui foto atau gambar, itu anak dapat mengetahui berbagai macam burung ataupun wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang kelemahan dan kelebihan media visual. Ada kelebihan media visual. Yang pertama ada repeatable, yang artinya dapat dibaca berkali-kali dengan cara menyimpannya. Semisal ada sebuah video atau gambar yang menerangkan tentang materi tersebut yang bisa disimpan untuk dapat dilihat atau dibaca berkali-kali oleh siswa. Apalagi video atau gambar tersebut dibuat semenarik mungkin sehingga dapat mempercepat daya serap pada siswa dalam memahami pelajaran atau materi yang disampaikan. Yang kedua ada analisa yang lebih tajam, di mana analisa yang lebih tajam ini dapat membuat siswa benar-benar mengerti isi materi dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat siswa berpikir lebih spesifik tentang isi materi. Berikutnya ada kekurangan media visual. Tidak lengkap apabila ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Di sini ada kekurangan media visual. Yang pertama yaitu tidak adanya audio. Jadi hanya berbentuk tulisan sehingga materi yang disampaikan masih kurang mendetail. Yang kedua ada visual yang terbatas. Jadi hanya berupa gambar yang mewakili isi berita saja. Yang ketiga, produksi. Masalah produksi yaitu di mana biaya produksinya yang cukup mahal seperti menyetak terlebih dahulu, kemudian mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh para siswa. Oke, di sini saya akan menyimpulkan terkait materi-materi yang disampaikan oleh pemateri di atas, yaitu dalam upaya mencapai suatu proses pembelajaran yang baik, kita memerlukan suatu media atau alat yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Salah satu alat atau medianya yaitu media visual yang lebih berkaitan dengan indera penglihatan. Media visual mempunyai kelebihan-kelebihan seperti penggunaannya yang praktis, lebih efektif, serta dapat mempercepat daya serap peserta didik. Dan kita sebagai calon pendidik hendaknya perlu memperhatikan setiap pemilihan media pembelajaran yang akan kita gunakan terutama pada media visual. Pemilihannya sendiri harus tepat dan efektif sesuai konsep dan tujuan pembelajaran tersebut, serta menyesuaikan dengan perkembangan psikolog anak atau peserta didik tersebut, dan menjauhkan media visual yang berbau pornografi sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik dengan baik. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.